Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe, let's go. Oke, kembali lagi di channel Triple One. Kali ini kita akan lanjutin buat kontennya. Sorry kalau kemarin terlalu tertidur pulas dengan aktivitas baru di new normal. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sempat bahas tentang static root, default root, DHCP dan lain-lain, tapi ada beberapa materi switching yang saya skip kemarin ya. Nah, kali ini kita akan bahas. Oke, kali ini kita akan membahas tentang trunking. Jadi pertama yang akan kita bahas adalah konsepnya dulu. Konsepnya seperti apa, terus kapan trunking itu digunakan. Terus yang ketiga, konfigurasinya gimana. Oke, yang pertama, konsepnya trunking pada dasarnya gini. Jika ada sebelum kita masuk ke materi, ini pastikan teman-teman juga sudah paham tentang konsep VLAN ya. Jadi kalau teman-teman belum memahami konsep VLAN, nanti susah juga ngertiin untuk trunkingnya gitu. Jadi silakan teman-teman tonton dulu video yang lain yang judulnya tentang membahas VLAN. Teman-teman pahami dulu. Kalau sudah paham baru kita pindah ke trunking. Oke ya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang trunking. Konsepnya itu seperti apa? Trunking itu sendiri artinya kan apa nih ya? Penghubung nih lah. Ini penghubung antara VLAN yang sama gitu. Nah, di sini ada pemisah nih teman-teman. Di sini saya punya dua buah switch yang memisahkan antara PC 1, PC dengan inisial host ID 1 dengan host ID .3 gitu. Jadi ini angka-angka di sini nih adalah angka-angka untuk IP address-nya si masing-masing PC. Jadi semua PC yang ada di sini, 4 PC yang ada di sini menggunakan IP address ini dan dirubah host ID-nya saja. Jadi ujungnya dirubah. Kalau PC yang pertama itu PC ujungnya berarti 192.168.12.1, 2, 3 dan 4 gitu. Oke. Sebelum kita bahas konsepnya, basic bangetnya, secara basicnya, ketika ada network seperti ini dan network itu dipasang ke IP address-nya dipasang ke seluruh komputer atau host ID yang terhubung melalui network tersebut, secara mestinya semua komputer ini bisa saling terhubung dengan baik. Contoh seperti ini nih. Ini kita ikutin ya. Saya sudah buatkan topologinya. Cuman bedanya kalau di tracer udah saya rapihin nih. Ini saya akan coba isi IP address-nya 192.168.12.1 tadi kan. Nah, ini netmasknya /24. Harus sesuai sama yang kita tulis di topologi. Sementara ini kita tidak membutuhkan gateway terlebih dahulu. Kenapa? Karena masih satu network gitu. Jadi selama PC, komputer atau host klien itu masih dalam satu network, tidak membutuhkan gateway untuk berkomunikasi. Kenapa? Karena gateway itu fungsinya adalah menghubungkan beberapa network yang berbeda. Oke, PC yang kedua, nih saya lupa. Copy aja biar cepet. Ini .3 kan. Ini kita tinggal paste di sini, kita ganti 3, kita tab. Terus yang ini masuk ke tab desktop, terus IP configuration-nya ini kita ganti 4. Terus netmasknya kalau kita pindahin dari sini ke sini, dia akan secara otomatis sih kalau misalkan prefix-nya 24. Terus yang terakhir nih .2, kita ganti .2. Oke. Secara tanpa dikonfigurasi lah kasar gitu ya. Saya belum konfigurasi apa-apa di switch ini. Jadi switch ini seperti hub aja gitu. Hub itu menghubungkan antar end user aja gitu. Jadi PC ke laptop ke ke komputer atau hub ke hub gitu. Jadi fungsi belum ada konfigurasi apapun di dalam switch ini. Kita akan coba benar nggak sih kalau satu network itu nggak butuh routing untuk melakukan komunikasi gitu.
Ini dari PC0 itu dengan host ID titik 1 ya, ping ke bawah misalkan titik 2, 192.168.12.2. Nah ini bisa. Nah nanti kalau teman-teman sudah tahu konsep VLAN, beda VLAN itu ya nggak boleh komunikasi gitu kan. Beda VLAN ya nggak boleh ngobrol gitu. Beda VLAN ya nggak boleh replay seperti ini. Nah ini kan kasusnya saya tidak sedang melakukan konfigurasi VLAN. Jadi artinya si PC itu murni diisi IP address saja. Sekarang kita coba dari PC yang titik 2, kita akan ping ke atas 192 ketiga nih ya, 12.3. Dan ini hasilnya replay. Kenapa replay ya? Karena nggak ada konfigurasi apa-apa gitu kan. Ke tetangganya misalkan titik 4 ya, ini udah pasti replay. Kenapa? Karena satu network gitu. Jadi kalau satu network itu nggak butuh apa-apa gitu, udah bisa langsung komunikasi. Nah, tapi sekarang kita akan kita akan pisahkan posisi atas sama posisi bawah ini menggunakan VLAN. Tapi kalau VLAN yang kemarin kita bahas di mana ya? Mana tadi dulu, saya cari dulu. Nah, ini dia. Kalau ini, ini udah trunking di atasnya nih. Nah, ini memahami konsep VLAN. Ini kan masih dalam satu suite ya, sedangkan ini beda suite nih. Gimana caranya? Jadi yang satu dengan 1.3, 12.1 dengan 12.3 ini berada di VLAN yang sama. Sedangkan titik 2 dan titik 4 ini berada di VLAN yang berbeda gitu. 1 dengan 3 ini nanti boleh berkomunikasi, tapi kalau 1 dengan 2 ini tidak boleh bisa berkomunikasi. Nah, 1 dengan 3 pun kalau misalkan di tengah-tengah ininya, nih anggap aja jembatan ini ya, di tengah-tengah di interface FA0/10 ini belum dikonfigurasi trunking, ya 1 dengan 3 pun nggak bisa komunikasi. Kenapa? Karena dia sudah berbeda perangkat gitu. Jadi komunikasi antar perangkatnya, switch ketemu switch atau switch dihubungkan dengan switch itu ya harus ada trunk. Kenapa? Karena konsep trunk sendiri adalah menghubungkan VLAN di perangkat yang berbeda gitu atau di switch yang berbeda. Gimana, paham kan? Kalau belum paham, geser lagi ke belakang, ulang dikit lagi. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman, sangat simple banget. Jadi yang harus dipahami adalah konsep dari trunk itu sendiri ketika kita memiliki VLAN yang sama tapi di beda switch itu. Nah, baru yang kedua inilah konsep yang kedua kita terapkan gitu. Kapan trunking digunakan? Ya pada saat si VLAN yang sama ini berada di switch yang berbeda, berada di switch yang berbeda. Terus konfigurasinya gampang, sama aja seperti kita bikin VLAN gitu. Jadi yang pertama adalah arahkan interface-nya dulu. Interface misalkan FA0/1 ini kemana? Switch port, mode akses. Terus di sini switch port, mode trunk. Switch port, akses VLAN berapa? Misalkan VLAN 10. Nah, ininya VLAN 20. Terus di switch yang satunya lagi juga sama seperti itu. Nah, nanti khusus untuk khusus untuk FA0/10. FA0/10. Nah, ini konfigurasinya bukan lagi mode akses ya, teman-teman ya. Dan tidak diarahkan ke VLAN. Tapi setelah di enter, kita langsung arahkan switch port, mode trunk. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Dan konfigurasi trunking ini cukup dikonfigurasi di salah satu trunking saja. Tapi kalau misalkan di sini ada sambungan switch lagi, ya ininya harus di trunking. Jadi cukup satu interface saja yang di trunk, nanti perangkat yang di sebelahnya juga dia akan secara otomatis mengizinkan si VLAN tersebut untuk untuk berkomunikasi di perangkatnya dia gitu. Jadi cukup untuk satu jalur saja. Oke, sekarang konsep-konsepnya sudah kita bahas, terus contohnya juga tadi sudah saya bahas. Sekarang saatnya kita untuk melakukan konfigurasi. Gampang banget teman-teman. Oke, yang pertama adalah tadi kita sudah isi kan IP address yang di PC masing-masing PC-nya kita sudah tentukan. Ini sesuai sama topologi. Jadi si network ini 192.168.12. Kenapa saya pilih angka 12? Ya saya kasih inisial aja lah, ini angka 1, ini angka 2, kalau digabung jadi 12 gitu kan.
Jadi ingat teman-teman, gateway-nya nggak perlu diisi. Kenapa? Kita belum saatnya butuh gateway karena ini masih berada di dalam satu network. Kalau sudah diisi IP address semuanya sudah beres, ya kita tinggal konfigurasi VLAN dan trunkingnya saja. Nah, di sini sangat, kalau teman-teman udah paham tentang VLAN, ini sangat gampang sekali. Saya masuk ke mode privilege dengan menggunakan enable, terus saya gunakan config terminal untuk masuk ke mode global. Lalu di sini saya akan buatkan VLAN 10, misalkan saya kasih name hijau. Terus VLAN 20 saya kasih name-nya biru misalkan. Ini bebas ya teman-teman ya, nggak mesti seperti ini gitu. Jadi kalau saya kan nyesuaiin sama topologi yang saya bikin saja gitu. Loh, ini biar kelihatan semua. Mana tadi? Switch. Nah, ini kenapa saya tulis dua-duanya VLAN di switch yang sebelah sini? Karena switch ini, di dalam switch ini nanti yang ke atas itu ada VLAN 10, yang ke bawah ada VLAN 20. Maka dua-duanya harus saya tulis gitu. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada PC-nya gitu, saya pindahin ke sini gitu. Ya nggak usah diisi juga VLAN apa sih namanya? Yang apa sih namanya? Name VLAN 20 nggak usah diisi juga. Nah, tuh kan hilang kemana tuh? VLAN 20 biru yang nggak header. Oke, di sini kita sudah punya dua VLAN. Terus sekarang tugas kita hanya mengarahkan saja. Misalkan interface fast ether 0/1. 0/1 itu mengarah ke atas yang sebelah sini gitu kan. Berarti ini aksesnya ke VLAN 10 gitu. Ingat, yang diakses adalah VLAN ID-nya. VLAN ID adalah yang pertama nih teman-teman, yang angka isinya. Jadi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan seterusnya. Yang kita akses adalah VLAN 10. Jadi yang pertama adalah switch port mode akses. Jadi kalau teman-teman mau cepet gitu, saya cuma tulis switch terus tiba-tiba switch port cepet gitu. Ini cuma di tab aja. Jadi teman-teman silahkan di tab aja. Switch port mode akses, kita masukkan switch port akses VLAN 10. Begitu pula interface FA0/2. Ini switch port mode akses. Lalu kebanyakan E-nya. Terus switch port akses VLAN 10. Nah, ini sengaja saya kompletin jadi biar teman-teman terbiasa. Nanti pas ngonfig di sini kita lihat perbedaannya. Saya akan singkat gitu. Jadi biar teman-teman juga terbiasa nyingkat. Jadi ketika ngonfig itu cepet banget gitu loh. Oke, di switch yang sebelah sini kita akan konfigurasikan yang sama. Konfigur terminal, terus interface fast ether 0/1 switch port. Ini jadi gini teman-teman. Kalau tadi kan saya di switch yang sebelah sini, yang sebelah kiri saya buatkan VLAN dulu gitu kan. Nah, jadi kalau kita verifikasi nih, do show VLAN brief. Nah, di sini ada, saya gedein sedikit. Nah, di sini ada VLAN 10, VLAN 20. Sebenarnya kalau name itu apa ya? Nggak diisi pun nggak apa-apa gitu. Cuman untuk lebih biasanya itu biar kelihatannya rapi, terus tertata lah gitulah. Tapi coba teman-teman perhatikan di sini. Saya tanpa harus membuat VLAN. Kalau saya do show VLAN brief di sini, ini nggak ada VLAN 10 dan 20 kan. Jadi masih default semua VLAN-VLAN-nya itu. Malah yang ada adalah default VLAN, native VLAN semua ini. Jadi saya nggak bikin VLAN di sini, tapi saya akan bablasin langsung gitu loh. Ini bisa. Jadi akan secara otomatis dia nge-create sendiri gitu. Seperti ini kira-kira. Kita sudah masuk ke interface fast ether 0/1, saya langsung arahkan switch port akses VLAN 10 misalkan. Nah, gini. Jadi di sini ada notifikasi akses VLAN 10 doesn't exist nih. Jadi dia lanjutkan sama sistemnya creating VLAN 10. Jadi secara otomatis dia sudah meng-create VLAN 10 tersebut. Jadi nggak usah lagi kita repot-repot seperti ini nih. Tapi ini saya nggak lagi ngajarin nggak sesuai prosedur. Ini sesuai prosedur. Kalau yang ini kan komplit banget nih, switch port mode akses. Kenapa saya kasih switch port mode akses?
Biar teman-teman terbiasa aja bahwa kalau mau menuju ke VLAN itu metodenya seperti ini. Tapi bisa juga pakai cara ngebut seperti ini. Beda enggak? Ya enggak. Sama aja, nanti kita lihat aja. Terus yang kedua, interface fast ether 0/2, ini switch port akses VLAN 20. Nah, ini saya udah mulai singkat-singkat nih nulisnya nih. SW itu maksudnya switch port. ACC ini adalah akses VLAN 10, VLAN 20. Jadi di sini sama, akses VLAN doesn't exist. Jadi VLAN yang saya arahkan itu nggak ada katanya. Maka dibuatkanlah creating VLAN 10. Sekarang kita mau buktikan. Do show VLAN brief. Ketika saya show VLAN brief, VLAN 10-nya sudah ada, VLAN 20-nya sudah ada. Tapi default name-nya dia sesuai defaultnya sistem si iOS-nya si Cisco gitu. Di sini ada interface yang diarahkan tadi sama saya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti mau pakai cara yang seperti ini, mau cara yang kedua yang lebih cepat gitu. Pengalaman saya sih dulu saya diajarinnya ya seperti ini dulu. Saya harus buat mode akses dulu, terus baru kita arahkan. Kenapa sih harus seperti itu? Biar teman-teman tahu bahwasanya di dalam switch port itu hanya memiliki 2 mode gitu. Yang pertama modenya akses, yang kedua modenya terang. Nah, kenapa saya harus kasih tahu seperti ini? Karena kita mau belajar terang nih sekarang nih. Terang bedanya apa dengan akses? Kalau akses itu ya untuk mengarahkan si VLAN, tapi kalau terang itu untuk menghubungkan VLAN yang sama di beda tempat atau di beda switch gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Kalau belum paham, geser lagi videonya ke belakang. Tonton ulang pelan-pelan, makan dulu. Ntar kalau belum makan sakit perutnya. Terus apa yang ngurusin? Masa saya kan gak lucu. Iya. Ngomong apa sih? Oke, kita lanjut. Jadi ini sudah selesai? Belum ternyata. Kenapa? Kalau kita tes di sini, katanya ini ke sini bisa terhubung gitu. Tapi sekarang kita mau buktikan. Kita mau panggil titik 3-nya. Titik 3 ini kan yang ini nih, VLAN yang sama. Nah, sekarang VLAN yang sama itu timeout gitu. Nah, kan nggak boleh kan. Kalau VLAN yang sama itu ya wajib replay. Kalau VLAN yang beda nggak boleh replay. Gitu aja sih prinsipnya kalau masih satu network gitu kan. Tapi kalau ini kenapa nggak bisa? Nah, itulah letak pentingnya terang gitu. Jadi di antara interface FA0/10 yang ini dengan yang ini itu harus ada penghubung agar informasi tentang VLAN 10 yang ada di sini itu bisa dioper ke sini atau switch yang sini bisa saling mengenali antar VLAN-nya gitu. Oke, tanpa berpanjang kali lebar kali tinggi kita konfigurasi saja. Jadi tetap interface kita arahkan dulu interface FA0/10, kita tinggal switch port mode terang. Ya, kita enter. Nah, ini indikator lampunya sudah mulai berubah jadi orange. Teman-teman kalau di paket tracer di GNS3 bisa dicepetin gitu kan, bisa di fast forward time. Tapi kalau untuk di real device-nya teman-teman harus nunggu gitu. Misalkan dari orange, bahkan dari merah gitu, dari merah ke orange ke hijau gitu. Nah, sekarang kita coba lagi ping sesama VLAN yang tadi dan ini hasilnya teman-teman. Hasilnya replay, jaringannya bagus. Sekarang kita coba kita ping ke 4 ya. Kita ping ke 4. Dia hasilnya akan RTO. Kenapa RTO? Ya kan itu konsep VLAN gitu. Beda VLAN ya nggak boleh ngobrol lah gitu. Nanti domelin sama gurunya kalau ngobrol lagi belajar. Oke, kira-kira seperti itu konsep dasarnya, terus kapan trunking digunakan, sampai dengan konfigurasi dan cara ngetesnya. Itu adalah simpelnya VLAN. Oh ya, kita tes lagi PC yang ketiga. PC yang titik 3 ini saya mau ping 192.168.12.1. Nah, ini sesama VLAN, kita coba berbeda VLAN kedua ke sini ya. Kita ganti 2. Dan hasilnya, walah kok replay ini. Sek. Oh alah teman-teman, sorry. Ini saya arahkan ke VLAN 10 semua. Sorry. Kita rubah gampang. Interface FA0/2 kita arahkan switch port akses ke VLAN 20. Nah, sekarang dia udah pindah VLAN-nya. Jadi gitu teman-teman ya. Kenapa kok replay gitu kan? Tadi saya bilang
nggak boleh replay gitu. So aku pas dites replay gitu. Jangan panik, kan kita tinggal verifikasi saja. Tadi saya verifikasi, saya show VLAN brief. Ternyata tadi itu masih seperti ini. Jadi FA011 sama 011 masih berada di VLAN 10. Ya iyalah, bisa komunikasi orang masih VLAN 10. Ini hanya sekedar posisi di dalam topologi. Tapi kalau kita cek sekali lagi, show VLAN brief lagi, sekarang sudah beda. 20-nya sudah ada di PC yang bawah ini, maksudnya sudah ada di VLAN 20. Sekarang kita coba lagi. Titik 2. Nah, ini sudah nggak bisa ngobrol dia. Kenapa nggak bisa ngobrol? Karena VLAN-nya sudah berbeda. Jadi begitu teman-teman. Gampang banget kan? Semudah membalik telapak kaki ini. Coba teman-teman balik telapak kakinya. Insya Allah susah. Tapi percaya teman-teman, ketika ini diulang-ulang, dipahami baik-baik, insya Allah ini akan terasa sangat mudah. Ingat, nggak ada sesuatu hal yang sulit kalau kita tekuni. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan tentang materi trunking VLAN. Sampai ketemu di konten berikutnya yang akan kita bahas. Konten berikutnya akan kita bahas apa? Teman-teman boleh kok komen di bawah ini atau request mau config apa atau mau nyeting alat apa gitu. Monggo silahkan di komen. Thank you, sampai ketemu lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.